Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana keadaannya? Sehat kan? Ya, kenalkan saya Ibrahim. Di sini saya ingin memberikan tentang materi berkaitan yakni pajak penghasilan pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh pasal 21. Mungkin di antara kalian ada yang belum mengerti apa sih itu PPh pasal 21 dan bagaimana cara melakukannya. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. Halo semuanya, jadi di sini saya ingin membahas tentang pajak penghasilan pasal 21. Apa sih itu PPh 21? Jadi, pengertian dari PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atas jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Jadi, kita menjadi seorang pegawai atau komisaris atau tenaga ahli atau yang lainnya kemudian mempunyai penghasilan berupa gaji, honor, ataupun bonus pastinya akan berpotensi dipotong PPh 21. Selanjutnya adalah dasar hukum. Dasar hukum PPh 21 pastinya Undang-Undang PPh sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Yang kedua yaitu peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 16/PC/2016 tanggal 29 September 2016. Nah, itu adalah dasar hukum PPh pasal 21. Pihak pertama yang terlibat dalam mekanisme PPh pasal 21 adalah pemotor pajak. Siapa itu pemotor pajak? Yang pertama adalah pemberi kerja. Yang kedua ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Ketiga ada dana pensiun BPJS, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang keempat ada wajib pajak atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan. Jadi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memberikan pembayaran kepada pegawai atau mungkin karyawan yang berupa honor, gaji, fee, dan lain. Yang kelima ini adalah penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Salah satunya adalah PTKP. PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan netto wajib pajak. Dalam PMK RI nomor 101 tahun 2016 yang membahas tentang penyesuaian PTKP, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan atau PTKP paling sedikit adalah sebesar 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan. Hal ini berarti apabila wajib pajak memiliki penghasilan lebih besar dari 4.500.000 per bulan, maka wajib pajak harus membayar PPh 21 karena penghasilannya melebihi ambang batas PTKP. Bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan kurang dari nilai tersebut, maka PPh 21 bernilai nihil akan tetapi tetap harus melaporkan SPT PPh. Kewajiban ini berlaku sampai wajib pajak memiliki status non-efektif dari Dirjen Pajak. Nah, berikut ini adalah tabel klasifikasi PTKP. Untuk PTKP pria atau wanita lajang, ketika tidak mempunyai tanggungan atau TK-0 itu sebesar 54 juta per tahun. Ketika mempunyai tanggungan 1 sebesar 58.500, ketika mempunyai tanggungan 2 sebesar 63 juta, dan ketika memiliki tanggungan 3 itu sebesar 67.500. Nah, ketika PTKP seorang pria atau wanita dengan status kawin dan belum mempunyai tanggungan, maka tarifnya sebesar 58.500. Ketika mempunyai tanggungan 1 sebesar 63 juta, ketika mempunyai tanggungan 2 menjadi 67.500, ketika memiliki 3 tanggungan menjadi 72 juta. Nah, ketika PTKP suami istri digabung itu K-1, K-I-0 sebesar 112.500, mempunyai tanggungan 1 sebesar 117 juta, ketika mempunyai tanggungan 2
menjadi 120. Selanjutnya yakni tarif. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A yang mengatur tentang tarif PPh wajib pajak orang pribadi. Di sini ada beberapa kriteria. Ketika wajib pajak memiliki penghasilan sekitar 0 sampai dengan 50 juta, maka tarif pajak dengan NPWP itu sebesar 5%, sedangkan tarif pajak tanpa NPWP itu 6%. Nah, ketika wajib pajak mempunyai penghasilan di antara 50 juta sampai 250 juta, tarif pajak dengan NPWP sebesar 15%, tarif pajak tanpa NPWP sebesar 15%. Nah, ketika penghasilan 250 sampai 500 juta, maka tarif pajak dengan NPWP sebesar 22% dan tarif pajak tanpa NPWP 30%. Ketika penghasilan lebih dari 500, maka tarif pajak dengan NPWP yakni 30% dan tarif pajak tanpa NPWP 30%. Tarif PPh 21 dengan NPWP. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi, yakni sebesar 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Jadi dipastikan untuk mempunyai NPWP. PPh pasal 21 terutang. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Nah, bagi pemotong PPh pasal 21 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Kapan sih waktu setor dan lapor PPh pasal 21? Paling lambat PPh pasal 21 itu disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya. Maksudnya, ketika akan melaporkan SPT masa PPh 21, misal masa Oktober ya, maka PPh 21 itu harus disetorkan paling lambat tanggal 10 November atau 10 bulan berikutnya. Nah, sedangkan untuk pelaporannya itu paling lambat 20 bulan berikutnya. Dan pastikan jangan sampai terlambat untuk menghindari pengenaan sanksi berupa denda. Berikut ini adalah contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap. Contoh soalnya ini seperti berikut. Andi adalah seorang pegawai di salah satu perusahaan di bidang kosmetik. Gaji yang diperolehnya sebesar 6 juta setiap bulan. Iuran pensiun yang harus dibayarkan Andi sebesar 300.000 per bulan. Andi sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Andi sudah memiliki NPWP. Nah, ini adalah penyelesaian soal PPh pasal 21. Tadi kan gaji per bulan Andi ini sebesar 6 juta. Nah, dikurangi dengan pengurangnya, yakni biaya jabatan sebesar 5% dari 6 juta, yaitu 300, terus iuran pensiunnya 300, jadi total pengurangnya ini adalah 600. Jadi, penghasilan neto per bulan Andi sebesar 5.400.000. Nah, nilai ini diperoleh 6 juta dikurangi dengan pengurangnya 600. Jadi, penghasilan neto per bulan sebesar 5.400.000. Tarikan penghasilan neto per bulannya itu 5.400.000. Jadi penghasilan neto setahunnya ini adalah 12 dikali 5.400.000 ketemu 64.800. PTKP-nya golongan K garing 1. Untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, terus tambahan wajib pajak kawin 4.500.000, terus tambahan 1 anak 4.500.000. Jadi totalnya 63 juta. Jadi diperoleh penghasilan kena pajak setahunnya ini sebesar 1.800.000. Terus PPh pasal 21 turutannya itu sebesar 5% dari 1.800.000 sama dengan 90 juta. PPh pasal 21 per bulan itu 90 juta dibagi 12 ketemu 7.500. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang pajak penghasilan pasal 21 atau